Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar semuanya. Selamat datang di podcast kami, ruang berbagi kisah dan inspirasi dari berbagai sudut kehidupan. Kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang YouTuber yang mereka ini adalah orang-orang yang berjalan di bidang podcast atau podcaster lah bisa kita sebut gitu. Tapi salah satunya yang hadir pada kesempatan malam hari ini atau pada kesempatan yang kalian saat ini tonton gitu. Oke, mari kita sambut Mbak ZT. Halo teman-teman, kita manggil apa nih? Kita manggilnya sobat pendengar. Halo sobat pendengar, salam kenal. Ya. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan podcast kami dulu. Ini bukan episode pertama ya. Jadi ini adalah podcast yang setelahnya kita menjelaskan tentang gemes. Nah, nanti sahabat-sahabat pendengar semuanya bisa mendengarkan apa itu gemes di podcast pertama kita, yaitu Gerakan Memuliakan Santri. Nah, untuk Mbak Zeta sendiri, ini kita akan menggali tentang bagaimana perjalanan dari Mbak Zeti ini membuat podcast tentang YouTube. Tentang apapun itu ya. Ya, Saya kurang tahu, makanya Oke. saya undang sekarang. Coba ceritakan dong, awal mulanya apa triggernya membuat podcast itu? Oke, teman-teman sebelumnya salam kenal. Aku Hadijah dari Taman Sains. Jadi sebenarnya Taman Sains itu apa sih? Kayak gitu kan. Iya, Nah, dan awal mulanya kayak gimana? Nah, eh, Taman Sains itu kita berawal dari teman-teman pasca sarjana di salah satu kampus yang ada di Malang yaitu UB ya. iya. Dan kita bertiga waktu itu ada namanya Mas Diki Wahyudi, sekarang menjadi dosen LB di UB. Terus ada juga lalu Nurholis Husnu, dia sebagai penggerak desa wisata di Lombok sekarang. Terus sama aku kayak gitu, Nur Siti Hodijah. Nah, kita bertiga ini awalnya apa namanya nggak langsung tiba-tiba podcast kayak gitu. Awalnya kita membuat website yang mana itu untuk konversi jurnal. Jadi sebenarnya trigger kita itu adalah jurnal itu hanya sampai publikasi aja nih. Coba antum bayangin deh, asik antum. Antum. Antum bayangin deh, ini gimana sebutannya dirimu antum? Bebas. Bebas ya. Oke, coba dirimu bayangin aja kita udah ngeluarin duit berjuta-juta ya. Ya. Terus apa namanya luarannya atau kayak publikasinya cuman sebatas di jurnal dan itu aksesnya juga terbatas. Nah, Mm. kalau aku apa namanya kita teman-teman ini tim kita dan teman-teman yang lain ya sebenarnya keresahan kita di kelompok belajar ini, aduh kok uangnya kayak eman gitu ya. Akhirnya kita buatlah konversi ke artikel. Ya. Jadi dari jurnal itu dikonversi ke artikel. Habis itu nggak lama kita mikir lagi gitu kan, kok kayaknya kalau kita udah publikasi ke artikel anak-anak zaman sekarang tuh gak ada yang mau baca ya. Mm. Gimana caranya supaya sampai ke mereka kayak harus gimana sih? Masa lewat TikTok gitu kan? Kan nggak bisa nih riset di TikTok kan? Ya oke lah bisa, cuman SDM kita kan masih terbatas. Akhirnya kita melakukan podcast itu dengan teman-teman yang melakukan riset. Itu awalnya sih. Oke. Untuk partner tadi yang keduanya siapa? Bisa disebutin lagi? Lalu Lalu sama? Diki. Tapi sekarang tinggal berdua. Sekarang tinggal berdua, tapi Mas Diki masih berkontribusi ya. Maksud aku dia tidak secara langsung gitu mendukung hal-hal lain lah. Jadi bintang tamu yang hadir di Taman Sains itu adalah orang-orang yang pasti memiliki jurnal gitu. Iya, pasti memiliki penelitian. Jadi misal pun dia apa namanya memiliki buku, buku itu kan based on riset. Ya. Kecuali dia hanya apa ya kayak novel atau fiksi gitu-gitu ya. Sorry. Oh iya, fiksi, novel fiksi dan lain-lain. Jadi pasti based on riset. Jadi kita pernah undang dua orang. Ini yang ketiga bukunya belum terbit. Itu yang pertama itu dia sebagai editor Ya. di KPG apa namanya KPG Group tuh loh, Ya. Gramedia. Terus yang kedua itu publikasi di penerbit Intrans Publishing, penerbit mayor di Kota Malang. Itu buku dari hasil dari risetnya dia. Terus yang ketiga itu masih ongoing, itu hasil disertasi yang dijadikan buku kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya saya punya buku co-author gitu, banyak penulisnya, Hmm. apakah juga bisa untuk menjadi bintang tamu di situ?
Bisa. Jadi kan sebenarnya kalau itu kan bahasanya kayak per chapter kan. Iya. Nah, itu kalau per chapter gitu kan, apa namanya, risetnya berarti kan terpisah sebenarnya. Iya. Nah, Berarti hanya di bab saya. iya di babnya Mas Oh, Abi aja kayak gitu. oh gitu. Nah, kita kembali ke awal mula pembuatan akun YouTube podcast ini Mhm, sendiri. Saya lihat sebentar, sedikit lah mhm. beberapa podcast yang ada. Itu sepertinya hostnya cuman Mbak ZT. Ini manggilnya ZT apa Zizah nih? Aku kalau di podcastku Podcast. itu sebutannya Khadijah. Oh, Mbak Khadijah. Oke. Kalau teman-teman pada umumnya ZT. Nah, itu berarti tidak pernah bergantian untuk menjadi host ya di situ. Jadi sebenarnya yang mau aku bangun itu brand di akrabnya. Jadi kita punya beberapa program Mm-mm. di YouTube. Ini kan masih YouTube kecil-kecilan ya guys ya. Jadi mohon Ya. maaf. Jadi kita punya beberapa program yang memang akrab itu hostnya saya. Hmm. Akrab itu kan pembahasannya em, agak berat ya. Maksudnya kayak riset dan lain-lain. Dan gimana sih caranya kita membawa hal yang berat ini ke lelucon gitu. Ya. Nah, biar orang itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pusing. Akhirnya kita putusin, ya udah akrab ini kamu hostnya, nggak boleh ganti gitu. Kalaupun Oh. ganti, apa namanya, kapasitasnya harus sama kayak Hmm. gitu. Nah, tapi kita juga ada nih program yang lain, Mas Abi. Itu namanya Taman Buku sama Pakar Berbicara. Pakar Berbicara belum masih ongoing ya, Ya. karena kita masih proses stok video. Kalau yang Taman Buku ini semua orang boleh mengisi. Jadi dia kontrak dengan Taman Sains untuk mengisi konten kayak Hmm. gitu. Bahasnya apa ya? Bahasnya soal buku. Pembahasannya harus ringan kayak gitu. Kalau awal mula podcast itu sendiri, berarti kamu udah punya konsepnya terlebih dahulu terus buat atau sambil berjalan, eh Sebelum jalan ya? itu buat satu Mm-mm. konsep terus jalan lagi buat lagi gitu. Oh gitu. Jadi buat jalan sambil jalan juga sih. Tapi sambil jalan itu ada kendala-kendala yang bikin kamu kayak, aduh, kayaknya podcast ini saya mau mundur dulu lah gitu, enggak? Jelas Oh dong. jelas. Kehabisan Ah. narasumber. Oh gitu. Jadi karena narasumbernya. Kalau di akrab itu kan kayak gimana ya, kita mau ngundang orang, untuk ngisi di podcast itu kan kita harus nyari, preset ya, Ya. harus nyari penulis ya. Dan untuk benefitnya sendiri kan kita masih by sosial ya, karena, kalau kita sendiri percaya, keilmuan itu tidak bisa dibayar ya. Ya. Cuman ya beda lagi perspektif dengan teman-teman. Tapi kita tetap memberikan benefit yang lain kayak gitu. Jadi untuk menukar itu dengan anggapannya pemateri atau narasumber kita masih masih belum apa ya, masih belum terlalu luas gitu. Jadi sebatas kenalan terus mulut dari mulut gitu, WoW aja kayak gitu. Kalau dari segi teknis itu sudah belajar atau sambil jalan ada yang membantu? Seperti misalnya editnya pakai apa, Hmm. kameranya pakai apa, lighting dan segala macamnya gimana itu? Kebetulan kita kan Mm-mm. nggak punya studio. Ya. Terus kamera juga sama, kita masih pakai HP, Mm-mm. kita nggak pakai lighting, jadi masih pakai lighting dari Allah langsung, Oh, jadi lighting lebih langsung. siang atau kalau malam Iya, kafe yang iya benar. Kalau malam kafe atau ruangan yang emang cahayanya proper, mm-mm. gitu aja sih. Nah, sebelumnya memang eh, tim kita yang bertiga ini, yang Mas Diki ini dia memang basic riset. Ya. Karena sekarang dia jadi dosen ya, jadi dia hanya mendukung kayak membantu mendatangkan narasumber kayak Mm-mm. gitu. Terus yang kedua ini basicnya itu di marketing dan website, Oke. IT gitu-gitu, AdSense dan lain-lain. Hmm. Nah aku basicnya itu di program, terus intinya bagian digital marketing juga. Ya sepantaran ilmu komunikasi broadcasting sih aku kayak Oke. gitu. Jadi kalau untuk apa namanya belajar itu kayaknya udah ya bukan hatam juga ya, kita masih sambil belajar karena Ya. aplikasi itu terus berkembang kayak Hmm. gitu. Berarti bukan hal baru untuk itu ya. Iya Nggak bisa sulit dibilang untuk gitu mengimbangi sih. lah ya. Terus kalau untuk benefit ke narasumber tadi kan bilangnya dari sosial Hmm, gitu. Jadi belum dari finansial atau yang hmm, kita tahu lah gitu. hmm. Kemudian untuk kalian sendiri benefit apa yang didapatkan dari podcast itu? Sebenarnya kalau podcast sendiri kita lebih ke sosialnya. Jadi Oh, kalau apa ya
kita bukannya mau ngesok untuk udah jadi perusahaan besar yang ada Iya. CSR gitu Nah, ya. Cuman kayak itu memang dari keresahan pribadi kita yang ayo deh kita bangun bangun ini untuk cuma-cuma mm-mm. gitu. Nah, poinnya kita di mana? Maksudnya kita mendapatkan uang di mana untuk menjalankan podcast? Ya sekedar beli minuman untuk narasumber dan yang lain. Kita punya apa namanya jasa bimbingan. Oh, bimbingan gimana itu? Jadi Penulisan. ya bimbingan skripsi, tesis, disertasi kayak gitu. Terus pembuatan artikel dan yang lain. Itu pendapatannya beberapa pendapatan kita alihkan untuk ke podcast ini untuk konsumsi dari narasumber sendiri. Kalau akun YouTube-nya sendiri sudah pernah dapat iklan atau sponsor gitu? Sampai sekarang masih belum sih, kita masih apa namanya masih stuck di berapa ya? Tengah kayaknya masih mau mau masih tengah deh kayaknya. Masih belum Gitu-gitu. belum ini. Kan sekarang kan tambah ini ya, tambah naik kan ya Iya. persyaratannya. Terus kalau misalnya ini bakal bagus nih ke depannya nih, akan ada rencana untuk menambah personil nggak? Pasti dong. Pasti ya. Pasti dong. Anggapannya kan kalau semakin besar kan kita membutuhkan banyak tenaga kan. Iya. Kalau sekarang tuh kita udah ketambahan editor satu, freelance editor tetap ya. Jadi dia Oh, sebagai freelance yang emang megang podcast itu, tapi untuk editing yang lain itu dihandle kita sendiri, tim kita sendiri. Kalau yang freelance ini dia khusus di podcast. oh gitu. Oke. Ada nggak momen yang bikin kamu itu tahu nih kalau podcast kamu lagi didengerin orang? Reaksi orang lah yang mungkin setelah nonton, Mbak, ini ya, yang di podcast ini ya gitu nggak? Kayak terkenal gitu. Kayak terkenal atau minimal ada impact-nya untuk orang-orang di sekitar kamu. Aduh, belum tahu lagi. Oh, belum tahu. Jadi Iya, belum ada momen itu. belum ada. Cuman biasanya dari teman-teman aja sih, dari teman-teman gitu. Kayak Hmm, eh apa namanya? Kemarin aku lihat podcast semua gini 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 gitu. Terus ada yang ngasih feedback secara WA gitu. hmm, hmm, hmm. Tapi sejauh ini ada nggak narasumber itu yang pengen datang sendiri untuk menunjukkan karyanya gitu? Belum ya? Oh, belum. Belum ya? Kenapa itu kira-kira? Itu aku juga nggak tahu. Karena Aku tuh sampai aku pernah ngundang orang, maksudnya kayak teman-teman sendiri, aku undang kayak kebanyakan orang-orang itu kayak malu gitu. Aku nggak hmm, tahu, maksudnya mereka itu malu dengan penelitiannya gitu yang udah dijurnalkan. hmm, Jadi kayak ya kalau menurut aku kayak belum bisa bertanggung jawab lah ya ya. dengan hasilnya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi bukan karena apa spotlight gitu. Lebih Enggak sih. karena harus mempertanggungjawabkan isi tulisan Iya mereka. benar-benar. Benar. Hmm. Karena kan Jadi ini kan kayak takut gitu jangkauannya loh. mungkin akan luas mungkin ya, Iya. atau siapapun bisa mengaksesnya. Heeh. Oke, kalau misalnya yang sudah pernah datang sebagai narasumber, ada nggak yang datang lagi gitu? Rencana kita mau ngundang lagi ketika sudah ada publikasi baru. Oh, Jadi dia. biasanya itu kita follow up narasumber-narasumber yang sebelumnya misalnya aku ngundang Mas Abi nih, Ya. terus Mas Abi cerita, besok nih aku ada penelitian ini nih. Oke, apa namanya? Setelah itu nanti aku follow up ya Mas, aku bilang gitu. Jadi aku Oh, follow itu. up lagi. Oke, kalau Mbak sendiri inginnya podcast ini berjalan berapa lama? Atau ya udahlah selama masih ada demand-nya kita jalankan, tapi kalau misalnya nggak ada kita kembangkan di konten yang lain gitu. Hmm. Yang akrab ini ya. Ya, yang podcastnya Oh, gitu. podcastnya. Hmm. Sebenarnya kalau untuk podcast itu program pertama itu kan akrab. Jadi kalau untuk akrab sendiri ya sejauh ini kalau menurut aku masih masih berjalan terus sih sampai riset itu ditutup mungkin ya. Oh, heeh. Karena kan kalau ya selama anggapannya selama pemerintah mengeluarkan uang untuk dana hibah dan lain-lain, Ya. harusnya mereka juga punya dong untuk pembahasan soal riset dan inovasi ini gitu. Hmm. Jadi kita bukan ingin menggantikan ya Pak ya, tapi kita membantu gitu. Jadi gambarannya ini akan berjalan panjang ya gitu. Iya, berjalan panjang sih kalau menurut aku ya. Ini kan kita masih awal-awal ya Gemes ini untuk buat podcastnya, masih ada kagoknya, masih ada apa sedikit-sedikit salah lah mungkin dalam prosesnya. Tapi kalau buat kamu sendiri, awal mula upload video pertama, apa respon dari dirimu sendiri apa? Reaksi, kebahagiaan, euforianya gitu.
Kalau Euphoria mungkin enggak. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kali aku podcast. Oh gitu. Di Taman Sains itu bukan pertama kali. Sebelumnya aku pernah kerja di satu perusahaan penerbitan yang emang aku juga megang podcast kayak gitu Di sama Malang. di Malang. Hmm. Podcastnya di Kalimetro. Podcastro kalau nggak salah waktu itu Itu namanya. media sosial juga atau di Di radio? di YouTube. Oh di YouTube. Dulu aku megang itu sebagai host juga. Ya sebagai konseptornya juga sih. Jadi kalau untuk Euphoria mungkin pada saat itu karena kerja sih. Ya. Kalau sekarang lebih kayak aku itu takut ngomong ya. Maksudnya aku takut ketika aku selama tag video ini kayak ada salah-salah kata sama narasumber atau yang aku sampaikan itu kayak gak etis gitu loh. Apalagi kan kalau kita tahu penelitian itu orang-orangnya ya itu kayak agak serius gitu kan. Jadi kayak iya. kalau kita dibawa bercanda itu dikiranya kita malah meledek atau gimana gitu loh. Gitu sih. Jadi aku lebih deg-degannya ke situ. Oh gitu. Jadi kalau misalnya podcastnya itu bukan hal pertama, tapi kalau menghandle itu kan pertama ya. Handle podcastnya. Menghandle podcast yang sebelumnya itu podcastnya sebagai talent mungkin. Sekarang dari nol dihandle sendiri. Iya. Ada rasa kebanggaan nggak? Oh saya dibikin podcast dari Iya, nol. iya. Gitu. Ya bangga dong. Bangga dong. Kayak akhirnya aku punya podcast sendiri nih gitu. Iya. Aku harus apa ya, harus all out lah ya yang sebelumnya tuh kayak kita cuman sekedar kerja terus akhirnya sekarang oke, gimana caranya hal-hal yang kayak apa sih biar mereka tuh komen lah seenggaknya Iya. kalau enggak ya kepo kayak apa kayak seenggaknya nanya, "Oh, teori ini tuh kayak gini penggunaannya atau gimana kayak gitu." Kemudian apa pelajaran paling penting ini buat semua orang yang bisa kamu ceritakan yang kamu dapat dari awal podcast ini berjalan? Ini podcast sudah berapa lama? Dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya. Oh, jadi Setahunan. udah cukup lah ya untuk memberikan Setahunan. motivasi ke yang lain. Cuman kalau untuk websitenya kita udah 2 tahunan lebih dikit. Oh, gitu. Untuk website konversi riset dan lain-lain ya. Jadi pelajaran awal apa yang didapatkan dari podcast ini? Sebenarnya kayaknya jalan aja dulu ya. Maksudnya apapun idenya kayaknya kita perlu jalan aja dulu. Nggak harus mikirin itu matang, bener-bener matang dan gimana, tapi kita udah punya konsep awal kayak gitu. Jadi ya anggap aja kalau kita mau jalan, itu kan kita tahu rute pertamanya. Udah gitu aja dulu. Rute selanjutnya pasti kebuka kok. Gitu sih. Oke. Untuk Taman Sains, pasti kan kamu paham ya kalau Taman Sains ini dari segi nama itu udah berat. Berat banget. Berat banget. Dan itu kadang kalau udah yang berat ini yang nyari juga orang-orang yang emang di bidang itu doang gitu. Selain berat itu Taman Sains itu disamakan atau dipadakan dengan taman-taman kota gitu. Jadi aku bilang aduh nggak bisa diganti soalnya kan. Oh gitu. Nah, waktu awal kenapa bikin Taman Sains tidak yang kayak podcast lebih ke umum, tapi nanti diarahkan ke penulisan atau yang lain. Jadi kan narasumbernya bisa bervariatif gitu. Kenapa? Alasannya apa waktu itu? Sebenarnya alasannya receh ya. Jadi kita kan timnya bertiga. Tiganya ini sama-sama punya punya karakter leadership masing-masing kayak gitu. Jadi kita akhirnya jalan. Nah temen aku yang si Lalu ini dia sudah membuat konsep yang sangat besar gitu kan. Jadi kayak wow. Ya udah akhirnya muncullah Taman Sains ini. Kita udah mikir kayaknya ganti deh gini-gini deh. Nah, oke ya udah akhirnya kita pakai Taman Sains kayak gitu. Oh, ini udah pilihan paling tengah lah ya. Iya karena udah ada gitu. Maksudnya dia ini agak gila juga ya kalau kerja ya. Jadi tiba-tiba tuh besok misalnya kita ngomong malam ini untuk ngomongin ide bla bla bla. Besok pagi tuh udah muncul websitenya. Jadi sebenarnya Taman Sains ini dia adalah anakku yang prematur mungkin ya, tapi akhirnya tumbuh secara alami gitu, organik dia. Jadi kita nggak banyak ngiklan juga. Jadi kalian dulu itu memang bukan dulu ya sampai sekarang memang orang-orang yang suka nulis berarti ya, karena bidang yang dibahas adalah penulisan gitu. Sebenarnya nggak juga. Kalau Mas Diki itu dia basicnya riset. Jadi kalau menurut aku
eh, penulis itu kan ada banyak macam ya. Ya. Ada penulis jurnal, karya ilmiah, ada penulis artikel, bla bla bla. Nah, kalau aku untuk menulis itu menjadi kecurahan hatiku aja untuk menulis artikel non ilmiah ya. Nah, kalau Mas Diki ini dia lebih ya udah itu memang kesukaan dia kayak gitu. Jadi kalau untuk penulisan sebenarnya enggak, cuman kalau untuk konversi dari artikel ke apa namanya artikel ilmiah ke artikel populer itu kayaknya kita masing-masing punya basic gitu loh. Ya maksudnya kan sama-sama kuliah Iya, gitu kan. dia paham di Udah, bidang iya itu. paham di bidang itu gitu. Jadi bukan yang emang bagus banget tuh enggak. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau expertise-nya kamu sendiri di bidang yang apa nih? Aduh, aku juga susah nih ngomongnya gitu kan. Atau nggak harus dari penulisan lah, dari kehidupan yang bisa di-share. Selain penulisan mungkin ya orang-orang juga pengen tahu selama ini host kita ini sebenarnya selain jadi host apa gitu. Iya, biasanya itu kan kalau ada orang itu kan dia biasanya dijuluki sebagai profesionalnya di bidang apa, khususnya satu ya. Ya. Kalau aku tuh generalis kalau orang-orang ngomongnya. Jadi Oh. eh, beberapa bidang aku bisa, lebih utamanya ya di bidang broadcasting eh, dan apa ya, broadcasting dan lain-lain ya, turunannya ya, dan Ya. digital marketing lain-lainnya gitu. Apakah dulu waktu kuliah jurusannya itu? Ya, kita dari tim UB Ilmu Komunikasi Oh, kebetulan gitu. berarti kuliahnya di UB dulu. UB kita bertiga. Ketemunya waktu kuliah. Ketemunya waktu kuliah, terus kita Hmm. sebagai teman apa ya, teman ngopi, teman diskusi. Ya. Ya udah, Jadi kalian waktu ngobrol itu sampai akhirnya klik untuk buat apa? taman sains. Taman Sains. Sebelum Taman Sains apa namanya? Taman sains Sains dari dulu. sama-samanya. Nah, itu apa yang bikin klik itu? Apakah sama-sama ngobrol yang cocok di bidang ini atau kalian dulu main bareng? Hmm, Akhirnya kenapa pertemanan ini tidak lari ke hal yang bersifat positif atau gimana? iya. eh Sebenarnya kita dari teman-teman diskusi yang emang agak serius ya. Jadi bukan teman hahihi kalau menurut Oh aku. gitu. Jadi Tapi hangout iya. bareng nggak? Enggak. Enggak juga. Jadi biasanya kalau kita hangout itu kayak cuman ke rumah teman gitu Oh. aja atau jengukin siapa gitu-gitu doang. Kayak ngopi Hmm. bareng gitu. Habis habis ngerjain tesis, kita makan bareng gitu aja. Ya tetap ngobrol, tetap tetap ada enjoy-nya juga ya, nggak yang gini terus Ya, ya. jadi obrolan-obrolan serius itu akhirnya menimbulkan ide ini. Nah, ide itu sebenarnya agak lama, Mas. Jadi Hmm. setelah aku hampir selesai penelitianku dan Heeh. lalu juga, nah Mas Diki ini mau hampir selesai juga. Jadi kita kayak ke-triggernya di sana karena kita baru menemukan ya masalah itu tadi kayak oh ngupload jurnal cuman sampai sini doang gitu. Tapi kalau misalnya kalian dari berbagai macam daerah yang berbeda, mungkin ada yang dari luar Malang atau Hmm. yang di dalam Malang. Ketika udah selesai, benar-benar selesai dan kalian harus tetap menjalankan konten ini, itu kan akan ada pengorbanan untuk tetap di sini ya. Iya aku. Oh gitu. Jadi yang lain itu dari dalam Malang sendiri. Kalau Mas Diki kan dia stay di Malang terus karena dia Karena udah dosen di UB kerja kan, di sini ya. dosen LB di UB. Nah, yang satu ini yang masa lalu ini dia penggerak desa wisata Ya. di Lombok Green Life namanya. Hmm. Jadi kalau mau ke Lombok boleh nanti kabarin. Oh gitu. Iya. Nah, kemarin kita sempat ngobrol juga kayak gimana apa tim ini bubar nggak mungkin Iya. dong kita baru aja nih gitu Baru kan mulai baru banget nih mulai gitu. anggapannya kita ini belum ada 5 tahun ya jadi Iya. kalau mau ngomongin satu bisnis itu kan sampai 5 tahun ya Mm-mm. nah akhirnya ya udah karena dia basic IT dan digital marketing kalau menurut aku sah-sah aja kalau dia harus apa namanya balik kayak gitu. Iya. Nah terus sebenarnya kalau mau ngomongin aku berkorban tuh nggak juga ya karena pilihanku memang di Malang. Oh jadi sebenarnya ada atau tidak ada pun akan tetap stay di Malang. Iya akan tetap stay di Malang. Aslinya di mana? Asli Dari? dari Kupang. Oh dari Kupang. Iya dong. Aku Wah. dari Kupang guys. Nah itu kan kadang ya, kalau dari kita memang karena Hmm. sudah nyaman di satu tempat sebagai mahasiswa,
stay di situ, bekerja di situ, pengennya jadi orang situ. Hmm. Tapi permasalahannya kadang tuh datang dari keluarga. Hmm. Keluarga ada nggak yang kayak janganlah gitu. Atau apa sih yang kamu pertahankan di sana? Itu kan jadi Di sebuah problem juga ah, ah, ya. ah. Apa itu? Sebenarnya keluargaku itu tidak terlalu, kalau untuk pilihan menetap ya dan berkembang itu Ya. tidak terlalu banyak pilihan gitu untuk aku, Hmm. kayak ya udah terserah kamu gitu. Ya kalau orang-orang itu sering apa ya, kayak apa ini dikit di nggak bolehin atau apa, aku justru dibebasin semua. Percaya banget ya. Nah itu antara percaya atau tidak peduli sih lebih tepatnya Mas gitu. Ya Pak ya. Tapi yang penting orang tua adalah orang tua yang fleksibel gitu ya. Iya, jadi kamu ya intinya dia lihat aku berkembang, dan aku menjalankan aktivitas gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi berarti kan YouTube ini juga bukan yang mengikat. Dia fleksibel untuk kapan kalian mau konten. Jadi bisa kadang-kadang pulang gitu ya. Bisa Bisa untuk beberapa iya pekan. bulan. Aku Oh, yang konten sampai sekarang itu kita tag-nya itu awal tahun ini ya. sebelum puasa. Hmm, Jadi itu kita udah menjadwalkan konten di Januari Februari ya. Kita puasanya Maret kan ya? insya Allah. Kemarin Oh, tahun 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 ini. 2005 ini? Iya tahun ini. Ya, sekitar itu. Sekarang bulan apa sih? Oktober kan? Tahun depan baru ini kan. Nah, yang tahun 2025 itu kita buat konten dari Januari sama Februari. Kita udah ngeplan sampai akhir tahun, bukan sampai akhir tahun, sampai pertengahan tahun ini ya sebenarnya. Ya. Sampai Oktober ini kita udah nambah-nambah stok lagi. Jadi sebelum aku pulang dan teman aku pulang, dia pulang balik ke Lombok lah ya. Itu kita udah planning, Punya simpanan. kayak harus berapa stok untuk kita aman di rumah. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk uploadnya sendiri per minggu atau per Per bulan? minggu satu, kadang kita lupa sih ya. Oh, Karena walaupun udah ada stok ya? udah ada stok, tapi kan belum diedit. Oh gitu. Jadi cuman stok video aja. Berarti tiap minggu itu ada video Satu baru ya dari Taman video Sains, baru. teman-teman. Kalau misalnya kalian mau nonton tiap minggu hari Hari Sabtu Sabtu itu pasti ada yang baru. pasti Ya? ada yang baru. Kalau nggak ada berarti Sabtu depan. Oh gitu. Tapi insya Allah nggak sih kalau sekarang udah ada stok-stok ya. Oke, coba untuk kita ini dari Gemes sendiri, kita ini kan baru. Apa sih yang bisa kamu berikan motivasinya ke kita? Aduh aku jujur aku pas datang kaget ya, kayak wah proper banget gitu, kayak aduh taman sains nggak segini gitu. Aku tuh banyak dikritik juga soalnya Mas Abi, kayak kamu tuh kenapa sih taman sains itu kalau podcastnya harus nomaden gitu ya, kayak aku bilang, loh justru itu aku bilang. Justru itu. Justru itu keunikan kita nomaden, kita mencari investor di jalan. Aku bilang kayak Jadi gitu. suasana juga kan berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Nah sebenarnya memang ada orang yang suka, ada yang enggak. Cuman kalau aku saran sih mungkin semua udah proper nih, mulai dari Ya. mic, dari dan lain-lain aku udah proper gitu. Mungkin lebih ke planningnya aja ya. Oh gitu. Teknis Intinya di belakangnya lah teknis ya. di belakangnya mungkin ya. Jadi kita bisa sharing-sharing di sana nanti mungkin. Tapi kalau misalnya kontennya nomaden kayak gitu, kadang ada gangguan nggak? Kalau di kafe kan kadang ada Oh jelas. musik ya. Jelas. Atau misalnya dari pengunjung yang rame. Kalau kita menganggap itu sebagai alunan musik ya, Oh, jadi gitu. kayak kita tidak menganggap itu sebagai distraksi. Dan memang ada beberapa pendengar yang dia ngerasa annoying ya dengan suara itu, cuman you have to know gitu loh. Kalau Indonesia tuh kayak gini, di siang hari itu pasti ada tok 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 bakso. Yeah. Nah kita mau nunjukin itu sih sebenarnya. Tapi mengganggu nggak di video? Iya mengganggu, cuman ya udah gitu, kita tetap jalan. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya saya kan sudah nonton kontennya ya, itu nggak mengganggu sih. Ya hanya segelintir. Segelintir ya, lewat ya. Iya kita juga pakai mic, cuman yang kecil, mic yang itu. Jadi teman-teman ya jangan lupa nonton Taman Sains ya. Mungkin itu dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mungkin bisa diberikan pesan untuk diri sendiri. Aduh. Kalau misalnya nanti ada masa-masa
pengen mundur nih gitu. Kalau misalnya bisa nonton nanti mungkin 5 tahun ke depan ya. Apa? Mmm, kalau buat aku sendiri kemungkinan sih aku bisa membaca diriku ya, dan Nah, aku tipenya adalah menjalankan sesuatu tuh sampai tuntas, konsisten. konsisten. Jadi kalaupun itu tidak konsisten pasti aku perlahan, yang penting, step by step. Kita Hmm. bukan orang yang punya banget, bukan orang yang kaya raya ya, jadi kita tetap jalan satu persatu, gitu. Kalau kata Cak Nun tuh ini, Tuhan itu menyuruh kita untuk bergerak atau bekerja, bukan menjadi kaya, kayak Oke, gitu. kalau misalnya itu kan untuk diri sendiri ya. Kalau Mhm. misalnya untuk orang lain yang saat ini masih gambling, mungkin untuk aku pengen mulai tapi kok takut, meragu segala macam. Itu Ayo apa? sini aku bimbing. Oh gitu. Oke, sini datang ke Taman Sains Sani ya. datang ke teman sains kita ngobrol. Aku emang tipenya suka ngobrol, jadi kalau buat teman-teman yang emang masih bingung mungkin ya, misal di dalam dunia podcast atau apa, feel free aja. Maksudnya kita memang ya udah sharing tuh ya adalah Bisa hal yang biasa kemana-mana. buat iya bisa kemana-mana buat kita. Dan tim kita juga ya tim ngobrol banget, orang suka Eh, ngomong banget, suka ngasih masukan. Ilmu itu kalau kalau mau denger-denger ya, maksudnya kayak kita saling ngikut gitu ya. ya, Teman-teman kita ya udah bebas aja, bukan yang ilmu berbayar ya. Jadi iya, ya kalau mau nyatet boleh gitu-gitu. Kalau enggak santai aja. santai-santai gitu. Jadi mungkin itu obrolannya hari ini. Terima kasih. Aku juga terima kasih Mas Abdi udah memperkenalkan Taman Sains yang ya belum segitu besar ya. Jadi semoga aja bisa besar bersama dengan Gemes juga gitu. Oke, untuk teman-teman jangan lupa nonton Taman Sains ya, yang pastinya akan ada banyak ilmu di dalamnya. Dan juga jangan lupa nonton podcast dari Gemas juga, Gerakan Memuliakan Santri. Oke, terima kasih. Saya Abi dan Saya Hodijah, sampai sampai jumpa. jumpa.